Assalamualaikum Soleh dan Soleha. Berjumpa lagi ya bersama Ustazah Fauzia. Hari ini kita belajar mengenai selamatkan makhluk hidup yang terdapat pada tema 1, subtema 1 pada pembelajaran kedua. Hari ini kita belajar mengenai materi PPKN. Selamat menyaksikan video pembelajarannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Soleh dan Soleha. Bagaimana kabarnya? Tetap sehat ya, tetap semangat belajarnya. Dan jangan lupa menerapkan 5M. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Oke, Soleh dan Soleha, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Soleh dan Solehah, mari kita lanjutkan untuk membacakan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke. Anak soleh dan soleha, tahu nggak sih hari ini kita belajar mengenai apa? Oke, pinter, hebat semuanya. Hari ini kita belajar mengenai tema 1, subtema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup, yaitu di bagian tumbuhan sahabatku. Oke, soleh dan soleha, tahu nggak ini kira-kira gambar apa? Oke, ini adalah gambar burung Garuda Pancasila. Tahu nggak sebenarnya burung Garuda Pancasila ini sebagai apanya negara Indonesia sih? Ada yang tahu nggak? Oke, hebat, good job. Oke, jadi Pancasila ini adalah sebagai landasan negara Indonesia. Jadi, jika adik-adik atau teman-teman kamu sekalian bertanya, apa sih dasar negara Indonesia? Dasar negara Indonesia adalah burung Garuda Pancasila. Oke, Soleh Solehah. Indonesia sebagai salah satu negara ASEAN yang selalu berusaha menjadi negara yang utuh, bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atau disebut dengan apa? NKRI. Oke? Berdirinya negara Indonesia tak terlepas dari hasil perjuangan para pahlawan yang dengan gigih dan penuh keberanian dalam mencapai kemerdekaan. Untuk berdirinya negara, tanpa dasar negara, maka negara tersebut akan goyah, tidak mempunyai tujuan yang jelas, serta tidak mengetahui apa yang ingin dicapai oleh negara tersebut. Makanya Indonesia memiliki namanya dasar negara, yaitu apa tadi anak-anak? Yaitu Pancasila, yang memberikan aturan serta tuntutan atau tuntunan berbangsa dan bernegara. Oke, masih ingat gak sih bunyi-bunyi dari Pancasila ini beserta lambang-lambangnya? Oke, di sini Ustazah akan menjelaskan. Oke, dimulai dari sila pertama. Sila pertama ini lambangnya apa? Ya, benar. Lambangnya adalah bintang. Bintang, apa sih bunyi dari sila pertama? Yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, lambangnya apa? Lambangnya adalah rantai. Oke, di rantai ini itu kan terdapat di sila kedua. Yang bunyinya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, kalau ketiga ini lambangnya apa? Oke, pinter, hebat semuanya. Yaitu pohon beringin. Bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Kemudian, yang keempat. Yang keempat ini adalah gambarnya kepala banteng. Kepala banteng ini terdapat pada sila keempat. Yang bunyinya apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, yang terakhir apa? Ya, pinter. Yang terakhir adalah
padi dan kapas. Yang ini padi, yang ini kapas. Bunyinya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, sekarang Ustazah mau bertanya, tahu nggak sih kapan Pancasila, sejarah lahirnya Pancasila itu? Ada yang tahu nggak sih? Oke, hebat semuanya. Oke, terus tahu nggak sih apa itu Pancasila? Pinter. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang dapat diartikan sebagai apa? Sebagai 5 dasar yang tadi Anak Suli dan Soleha sudah sebutkan, yaitu ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hebat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara memiliki sejarah yang tak lepas dari proses kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Oke, proses itu berlangsung mulai dari sidang BPUPKI sampai sidang PPKI setelah Indonesia merdeka. Kira-kira sekarang Ustazah mau nanya, tahu nggak atau masih ingat nggak kapan Indonesia merdeka? Ih, pinter, hebat. Indonesia sebentar lagi merdeka. Kapan tepatnya? Yaitu 17 Agustus 1945. Pinter semuanya. Oke, kita lanjutkan. Jadi, lahirnya Pancasila sebagai dasar negara tidak lepas dari peran para pejuang yang memiliki nilai-nilai kuat dalam beragama, terutama nilai-nilai Islam yang tampak turut mewarnai lahirnya Pancasila. Oke, sekarang kita bahas mengenai siapa sih tokoh-tokoh yang ada di balik lahirnya Pancasila. Oke, kemudian sini sebelumnya yaitu pembentukan BPUPKI. Seperti yang sudah kita singgung tadi nih ya, di balik sejarah lahirnya Pancasila itu melalui dari apa tadi sidang BPUPKI sampai sidang PPKI setelah Indonesia merdeka. Oke. Pembentukan BPUPKI ini tepatnya pada tanggal 29 April 1945 dan usulan dasar negara. Oke. Pada tanggal 7 September 1944, pemerintah Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Oke. Tahu nggak sih Jepang itu siapa? Oke, Jepang itu dulu yang pernah menjajah Indonesia. Oke. Untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia, perlu ditentukan dasar negara terlebih dahulu. Karena itu, Jepang membentuk suatu badan yang mengatur persiapan kemerdekaan Indonesia yang bertujuan untuk apa? Untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia, termasuk menentukan dasar Indonesia. Oke, jadi badan tersebut bernama apa? BPUPKI. Oke, dari tadi kita bahas BPUPKI. Apa sih itu Ustazah BPUPKI? Atau pernah nggak sih kalian tahu, pernah dengar nggak apa kepanjangan dari BPUPKI? Yang bisa boleh angkat tangan. Ih, pintar semuanya, hebat-hebat. Oke, kepanjangan dari BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Oke, tahu nggak bahasa Jepangnya apa? Good job. Bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Junbi Kosakai yang diketahui oleh siapa? Dr. Rajiman Wiyodiningrat. Oke. Nah, di sini salah satu tokoh yang menyumbangkan pikiran tentang dasar negara pada sidang tersebut adalah yang pertama. Ada di sini Bapak Muhammad Yamin. Oke, Bapak Muhammad Yamin ini mengusulkan gagasan-gagasan tertulis naskah rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang tertuang rumusan 5 dasar. 5 dasar itu apa tadi? Yang seperti kita bacakan tadi bersama. Apa? Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil, kebangsaan, persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, tokoh kedua yang melatar belakanginya yaitu Bapak Mr. Supomo, yaitu pada tanggal 31 Mei 1945. Oke. Dalam usulannya, Mr. Supomo memaparkan usulannya sebagai berikut. Apa aja sih? Oke, yang pertama, paham persatuan. Yang kedua, perhubungan negara dan agama. Yang ketiga, sistem badan permusyawaratan. Yang keempat, sosialisasi negara. Yang kelima, hubungan antar bangsa yang bersifat Asia Timur Raya. Oke? Sampai di sini paham semuanya? Oke. Yang terakhir, pasti gak kenal dan tidak asing. Oke, siapakah dia? Yaitu Bapak Insinyur Soekarno, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945. Oke, sebelumnya ya anak-anakku, jangan salah fokus ya dengan tanggal ini. Tanggal ini bukan tanggal kelahiran para tokoh-tokoh tersebut ya. Oke. Nah, Bapak Insinyur Soekarno ini mengusulkan 5 dasar negara yang dinamakan apa? Yang dinamakan dengan tadi Pancasila. Apa aja itu? Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Oke, sampai di sini paham ya? Atau ada yang ingin ditanyakan? Oke. Adapun di sini anggota panitia 9-nya. Apa itu panitia 9? Panitia 9 ini adalah untuk mengatasi perbedaan pendapat mengenai usulan dasar negara yang dicetuskan oleh 3 tokoh tersebut. Siapa aja panitia 9-nya? Yaitu Bapak Soekarno, Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Ahmad Subarjo, Adi Kusno, Abdul Kahar Muzakir, Wahid Hashim, Kiai Haji Agus Salim. Oke, menarik ya pembelajarannya. Oke, kita lanjutkan mengenai PPKI. Tadi PPKI selesai, sekarang kita lanjut ke PPKI. Nah, tadi BPUPKI-nya ini telah dibentuk oleh si 9 tokoh dan beberapa tokoh pembentuk dasar lahirnya sebuah Pancasila. Kemudian, Bapak Mr. Muhammad Yamin mempopulerkan naskah rancangannya sebagai Piagam Jakarta, yang di dalamnya tercantum rumusan dasar negaranya. Oke, apa aja? Yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, setelah melaksanakan tugasnya, BPUPKI dibubarkan dan kemudian dibentuk PPKI pada tanggal berapa? Ada yang tahu? Oke, hebat. Yaitu pada tanggal 9 Agustus 1945. Kira-kira di situ Indonesia udah merdeka belum? Iya, benar. Oke, di situ Indonesia belum merdeka. Nah, apa sih tugas dari PPKI? Ada yang tahu? Oke, pintar. Oke, tugas dari PPKI yaitu mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dengan tujuan utamanya apa? Mengesahkan dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, paham ya? Oke, sekarang kita masuk ke topik utamanya itu apa sih hubungan Pancasila dengan nilai-nilai Islam? Ada yang tahu? Kenapa ya kebanyakan tokoh-tokoh yang mencetuskan Pancasila itu adalah tokoh-tokoh Islam? Oke, jadi hubungan Pancasila dengan nilai-nilai Islam itu adalah yang pertama, tadi bunyi Pancasila yang pertama apa? Masih ingat? Oke, tadi lambangnya apa? Oke, hebat.
yaitu lambang yang pertama tadi adalah bintang. Bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, jadi di sini nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa adalah pertama, takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Contohnya apa? Jika kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adalah beribadah, berdoa. Oke, beribadah ini bisa kamu melaksanakan sholat 5 waktu, atau membaca Al-Quran, ayat-ayat suci, dan juga berdoa. Berdoa misalnya sederhananya ketika kamu sedang belajar atau melakukan aktivitas. Ketika kamu bangun tidur atau ketika kamu sarapan, itu kamu membaca doa. Jadi di sini kamu sudah menerapkan nilai Pancasila yang terdapat pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, apa? Toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Oke, jadi kita di sini, kan Indonesia ini kan tidak semuanya umat Islam, tapi ada yang agama Kristen, Hindu, Buddha, ataupun Konghucu. Jadi, sebagai manusia yang beragama, kita harus saling mentoleransi dan saling menghormati kepercayaan masing-masing. Oke, jadi tidak boleh saling mengejek. Apalagi saling menghina ataupun menjatuhkan. Oke, jadi misalnya nih, contohnya apa sih Ustazah? Contohnya, misalnya ketika kamu sedang bermain bersama teman kamu dan saat kamu bermain sama teman kamu, terdengarlah suara azan. Nah, teman kamu tadi ini kan lagi bermain nih. Ketika suara azan, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu tetap bermain atau kamu mendengarkan panggilan azan? Sebagai umat yang beragama, kamu harus menghargai teman kamu. Ya udah, sholat aja dulu, nanti kita lanjut mainnya ya. Nah, seperti itu contoh sederhananya. Paham ya anak-anak? Yang ketiga yaitu kerukunan antar umat beragama. Nah, contoh sederhananya apa? Contoh sederhana seperti lingkungan rumah kita. Di lingkungan rumah kita itu kan pasti berbagai macam agama ada. Jadi sebagai umat yang beragama, kita harus saling rukun, harus saling menghormati. Misalnya apa? Misalnya ketika tetangga kita sebelah sedang mengalami kemalangan. Apa sikap kita? Apakah kita menyetel musik dengan suara kencang? Atau kita mendatangi atau melakukan takziah atau berdoa? Ya, jawabannya adalah kita datang berdoa atau takziah. Ataupun sebagai umat yang untuk menghargai, kamu bisa mengecekkan volume suara kamu, baik suara TV ataupun radio, sebagai bentuk penghormatan terhadap umat yang beragama gitu. Oke anak-anak, kita lanjut yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Nah, pertama yaitu persamaan derajat. Yang kedua, menghargai hak asasi manusia. Jadi, hak kita, tahu nggak sih apa itu hak? Hak itu adalah segala sesuatu yang kita peroleh. Oke, contohnya, hak itu apa? Sebagai anak, hak kita yaitu belajar, mendapatkan pendidikan, mendapatkan perlindungan. Jadi, sebagai orang yang mendapatkan hak, kita harus menghargainya. Oke, kemudian yang ketiga adalah solidaritas antar sesama manusia. Berarti solidaritas itu berarti harus saling menghargai dan menghormati. Kemudian perdamaian itu berarti tidak terjadinya pemberontakan atau perkelahian kayak gitu. Oke? Kemudian di sini apa aja sih contoh-contoh perilaku yang terdapat pada sila pertama itu yang sesuai dengan sila pertama? Tadi ada beberapa yang saya sebutkan ya. Nah, contohnya ini salah satunya itu beribadah menurut keyakinan masing-masing. Kita sebagai umat Islam maka beribadahnya kemana? Ke masjid. Nah, ketika dia beragama Kristen beribadahnya kemana? Ke gereja. Seperti itu ya. Kemudian bersedekah. Bersedekah ini tidak harus memandang agama apa. Tapi agama apapun boleh bersedekah. Oke? Yang ketiga, menghormati pemeluk agama lain. Jadi, ketika kamu berteman dengan teman kamu yang bukan beragama Muslim, maka kamu harus saling menghormati dia. Oke, jangan kamu malah menghasut-hasut gimana gitu, ataupun teman kamu sebaliknya seperti itu. Oke, harus saling menghargai terhadap kepercayaan masing-masing.
Oke, nah itu terdapat pada apa? Oke, pada ayat berikut, yaitu surah Al-Kafirun ayat ke-6. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Apa artinya? Yaitu untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Berarti agamaku ya agamaku, agamamu ya agamamu. Gitu. Jadi jangan saling mencampuri atau saling mengusik satu sama lain. Oke? Kemudian perilaku yang sesuai dengan sila kedua apa Ustazah? Yang pertama, menengok teman yang sedang sakit. Nah, seperti tadi Ustazah sebutkan, ketika ada teman kamu yang sakit, apa yang pertama kamu lakukan? Pertama, mendoakannya. Kedua, jika waktunya tepat, maka kamu bisa menengok teman kamu yang sedang sakit, misalnya di rumahnya atau lagi di rumah sakit. Nah, tapi karena berhubung COVID, kita cukup untuk mendoakannya saja, kayak gitu. Yang kedua, bekerja sama dalam kelompok. Nah, ini nih, bekerja sama dalam kelompok ini kan kalau sekarang kan lagi masa COVID tuh. Jadi kan nggak bisa nih kerja sama di sekolah kayak dulu lagi gitu kan. Biasanya guru-guru suka ngasih tugas kelompok, dikerjakannya bareng-bareng, kadang di rumahnya si A, kadang di rumahnya si B, kayak gitu. Nah, di sini masih bisa tetap terjalinnya kerjasama dalam kelompok. Oke, bisa misalnya kayak kamu terhadap orang tua kamu, misalnya ada tugas. Nah, ketika kamu tidak tahu, pada siapa kamu tanya? Yaitu kepada ayah atau bunda. Jadi tetap terjadi namanya kerja kelompok kayak gitu. Atau misalnya guru kamu menyuruhkan disuruh misalnya bernyanyi. Nah, ketika kamu bisa bernyanyi, tapi kamu kesulitan dalam memainkan alat musik, kamu bisa minta tolong kepada orang tua kayak gitu. Nah, orang tua nanti yang memainkan alat musik, maka kamu yang bernyanyi seperti itu. Terus menolong teman yang jatuh. Nah, kalau ada teman yang jatuh jangan diketahui ya, tapi ditolong. Ketika kita menolong orang lain, maka orang lain juga akan menolong kita. Oke, anak-anak sekalian. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Mari kita lafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. See you next time and see you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.